Selamat siang pemirsa, saya Maria Huta Said kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Anton Rospita bantu korban longsor di Nagori Bayu Muslimin Simalungun. Rekam aniaya anak untuk peras istri di Malaysia. Dokter hewan dan relawan peduli gajah Sumatera berupaya selamatkan populasi gajah dari virus herpes. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Saragi Rospita Sitorus kunjungi dan bantu korban tanah longsor di Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara. Tingginya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya tanah longsor yang menimpa 42 rumah warga di Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok. Dari 42 rumah yang tertimbun longsor, 8 diantaranya rusak berat. Atas peristiwa tersebut, pasangan calon Bupati Simalungun Anton Saragi dan calon Wakil Bupati Simalungun Rospita Sitorus turun langsung ke lokasi kejadian dan memberi bantuan berupa uang tunai. Tujuan kemarin ini kami karena sebenarnya adalah untuk bertemu dengan masyarakat. Tapi sampai kami di negara Muslim ini, ternyata di sini ada musibah dengan ada longsor. Dan tentunya kami prihatin. Dan berarti ini kami turut berduka atas terjadinya bencana alam yang tidak sangka seperti ini. Tentunya dengan bencana alam ini kami dari tim harus akan segera membantunya dan beberapa kami sampaikan kepada penghulu dan juga masyarakat di sini, semoga bisa benar-benar itu bermanfaat untuk keluarga di sini yang kena bencana. Demikian, terima kasih. Selain pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 ini, para pendukung tim pemenangan Anton Saragih dan Rospita Sitorus juga turut bergotong royong membantu korban bencana untuk membersihkan material longsor yang masuk ke dalam rumah warga. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, bencana longsor yang terjadi di Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, timbun 42 rumah warga. 8 diantaranya mengalami rusak berat. Tingginya curah hujan yang mengguyur Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengakibatkan bencana longsor di beberapa daerah. Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok adalah salah satu yang terdampak, tepatnya di Huta 1 dan Huta 2. Longsor terjadi 2 malam berturut-turut sejak Kamis malam dan Jumat kemarin, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kejadian awal, 26 rumah rusak tertimbun longsor. Kemudian saat longsor susulan bertambah menjadi 42 rumah. Total keseluruhan 8 diantaranya mengalami kerusakan berat. Neni Ade Sihotang, salah seorang korban, mengatakan, saat kejadian suara gemuruh di dalam rumahnya layaknya seperti gempa, dan tiba-tiba setengah badan rumahnya sudah tertimbun material longsor. Nah, kayak mana kejadian tadi malam, Kak? Hujan. Kakak sedang apa? Duduk di depan. Di depan. Jam berapa kira-kira, Kak? Jam 8 ya. Hujan datang mulai dari jam berapa? Hujan dari sore. Jam 5. Jam 5. Baru kejadian longsornya? Jam 8. Oh, jam 8. Ada orang tidur saat kejadian itu? Ada, bang, kami di luar posisi. Keluar rumah. Oh, lagi di luar semua. Jadi kayak mana waktu kejadian itu, kayak mana suara yang kakak dengar? Gempa itu loh, bang. Oh, kayak gempa. Jadi sempat ada barang-barang yang diselamatkan? Hancur dekor-dekor. Hancur semua ya? Atas peristiwa ini, pihak Kecamatan Tapian Dolok bersama personel Polsek Serbelawan serta dan Ramil turun ke lokasi bersama rakyat. Saling bahu-membahu melakukan upaya tindakan awal mengatasi dan membersihkan material longsor. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi selanjutnya pemirsa, satu keluarga miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan terpaksa pindah ke hutan karena malu menjadi gunjingan tetangga. Keluarga ini menjadi bahan gunjingan karena tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah setempat di masa pandemi COVID-19. Inilah Bubuk Olowandi Pulungan bersama keluarganya. Di pinggiran hutan desa Sipangko, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sudah 4 bulan terakhir keluarga dengan 2 orang anak ini terpaksa mengungsi ke hutan akibat malu menjadi gunjingan masyarakat di desanya karena tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah setempat. Di gubuk yang sangat sederhana ini, Bapak Olowandi beserta keluarganya merasa lebih nyaman menjalani hidup. Meski tidur hanya beralaskan tikar semata. Sebelumnya, keluarga ini tinggal di desa Sipangko, Kecamatan Angkola Muara Tais, berbaur bersama warga lainnya. Namun, karena terkucilkan dengan tidak pernah diajukan untuk mendapat bantuan, keluarga ini akhirnya memutuskan pindah ke pinggiran hutan. Tidak banyak yang diharapkan keluarga ini dari pemerintah setempat. Mereka hanya meminta pemerintah adil dalam memberikan bantuan kepada warga miskin seperti mereka. Oke. Bu, udah pernah dapat bantuan Bu selama masa Covid ini? Enggak pernah. Sudah pernah diajukan Bu? Udah. Nggak pernah cair ya? Iya. Oh, terus bantuan beras juga nggak pernah dapat? Enggak. Oh, terus Bu, kenapa pindah ke apa ini, ke kebun-kebun sini Bu? Malas saya di kampung. Kenapa malas? Nggak pernah dapat apa-apa. Mendingan di sini. Data yang dilansir Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan pada awal Oktober lalu, terdapat 25.000 lebih warga dengan kategori miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan. Indeks keparahan kemiskinan dengan jumlah puluhan ribu ini menempatkan Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi peringkat ke-13 kabupaten terbanyak penduduk miskin di Sumatera Utara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang ayah di Medan, Sumatera Utara tega menganiaya anak kandungnya sendiri hanya untuk meminta kiriman uang kepada istrinya. Ironisnya, aksi kekerasan tersebut direkam dan dikirim oleh pelaku kepada ibunya yang bekerja sebagai TKW di Malaysia. Inilah rekaman video seorang bocah yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Video ini pun beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang bocah dengan telanjang dada menangis dan sesekali terlihat menjerit kesakitan akibat pukulan dan tamparan yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya. Berbekal video tersebut, unit PPA Polrestabes Medan akhirnya menangkap pelaku inisial MSS yang menyiksa anak kandungnya di rumah. Enggak selalu minta uang sama istri Bang. Jadi Kalau kira kemana anak itu aja Bang. istri kan kerja Bang. Iya Bang, saya paham. Nyesel nggak Bang? Misal sangat misal Bang. Misal nak maafin ayah nak. Ini nyesel nak. Kepada petugas, tersangka mengaku melakukan penganiayaan agar dikirim uang oleh istrinya yang bekerja di Malaysia. Pelaku sengaja merekam video kekerasan dan mengirim video tersebut kepada istrinya. Kebetulan si tersangka ini istrinya kerja di Malaysia, ya, kemudian meninggalkan 3 orang anak bersama si tersangka di sini. Tersangka ini kalau mau minta uang kepada istrinya, ya tidak diberikan uang, anaklah pelampiasan, direkam di video kemudian dikirim ke istrinya di Malaysia. Tersangka dikenakan pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo gelar pemusnahan barang bukti tindak pidana periode 4 bulan terakhir. Dari pemusnahan tersebut, 110 perkara tindak pidana narkotika, serta 29 tindak pidana perjudian dan umum yang sudah berkekuatan hukum atau inkrah. Kejaksaan Negeri Karo menggelar pemusnahan barang bukti dari hasil tindak pidana di halaman Kejaksaan Negeri Karo. Dari pemusnahan tersebut, untuk tindak pidana narkotika sebanyak 110 perkara, dengan rincian barang bukti sabu seberat 567,46 gram dari 96 perkara. Untuk jenis ganja seberat 1,3 kg dengan 14 perkara. Sementara untuk tindak pidana lainnya seperti perjudian dan umum, sebanyak 29 perkara, meliputi judi ikan, togel, dan dadu. Untuk barang bukti narkotika jenis sabu, pemusnahan dilakukan dengan cara diblender dan larutannya dikubur di dalam tanah. Sementara lainnya dilakukan dengan cara dibakar. Menurut Kepala Seksi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Karo bahwa pemusnahan ini adalah barang bukti dari periode 4 bulan terakhir dan sudah menjalani proses peradilan serta berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Teman-teman pers, pada hari ini kita dari Kejaksaan Negeri Karo melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni terdiri dari perkara narkotika, judi, dan tindak pidana umum lainnya. Adapun perkara narkotika yang kita musnahkan pada hari ini terdiri dari perkara narkotika jenis sabu sejumlah 96 perkara dengan berat sejumlah 567,46 gram ditambah dengan 1 butir pil ekstasi yang turut kita sidangkan dan telah diputus kekuatan hukum tetap atas nama Andi. Narkotika jenis ganja sebanyak 14 perkara dengan jumlah barang bukti seberat 1.361,04 gram, dan perkara judi terdiri dari 29 perkara, yakni terdiri dari 5 perkara judi jenis tembak ikan, 1 perkara judi jenis dadu, dan 23 perkara judi jenis togel. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri oleh pihak kepolisian Polres, BNN, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, dan Pengadilan Negeri Kabanjahe. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menerima bantuan 1 unit dump truck dari salah satu perusahaan BUMN yang ada di Batubara. Serah terima bantuan 1 unit dump truck digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara di Komplek Tanjung Gading. Acara serah terima dihadiri Bupati Batubara, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batubara, serta sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Batubara. Acara ditandai dengan penyerahan secara langsung bantuan dump truck kepada Bupati Batubara dan dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima. Usai acara serah terima, Bupati Batubara Zahir mencoba dump truck tersebut. Menurut Zahir, bantuan dump truck tersebut merupakan program CSR dan akan digunakan untuk memperkuat armada pengangkutan sampah di Kabupaten Batubara. Zahir juga menambahkan, pemerintah Kabupaten Batubara akan menyiapkan lokasi pengolahan sampah terpadu seluas 100 hektar sesuai rencana tata ruang wilayah yang baru saja disahkan. Alhamdulillah, tahun 2020 Inalum memberikan 1 unit truk sampah itu digunakan mengangkut sampah di Kabupaten Batubara dari CSR tahun 2020. Nah, alhamdulillah ini sudah kita terima dan ini sudah kita serahkan langsung ke dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Karena yang menangani sampah di Batubara ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan dia bertanggung jawab untuk itu. Yang mudah-mudahan dengan bantuan CSR ini dalam bentuk mobil sampah ini, sampah di Batubara lebih bersih. Ya, kita sudah menyiapkan lokasi untuk sampah itu 100 hektar. Ya, dalam tata ruang yang baru selesai. Nah, di situ nanti ada tempat daur sampah dan pengolahan sampah, sehingga sampah bisa kita olah menjadi bahan-bahan yang berguna, bisa jadi paving block dan lain sebagainya. Sehingga sampah yang dibuang tapi bisa bermanfaat, termasuk menjadi pupuk kompos. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV.
Pemirsa Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, upaya penyelamatan gajah Sumatera terus dilakukan, mengingat habitatnya saat ini tinggal tersisa 693 ekor berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama periode 2017 hingga 2019. Maka dari itu, para dokter hewan dan relawan peduli gajah mengembangkan pengetahuan dan pengaplikasian pencegahan sebagai upaya perawatan dan pengobatan penyakit virus herpes dengan cara mentransfusi darah gajah. Populasi gajah Sumatera kian hari semakin berkurang. Perburuan liar, konflik dengan manusia serta rusaknya habitat merupakan ancaman nyata bagi hewan mamalia ini. Selain itu, virus herpes juga menjadi penyebab besar matinya gajah di seluruh negara. Pada tahun 2011, kematian 2 ekor gajah di Tangkahan Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, terjadi akibat virus herpes setelah dilakukannya pemeriksaan PCR. Sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015, 9 ekor gajah kembali ditemukan mati terkena virus herpes di kawasan pusat pelatihan gajah di Sare Aceh dan Tangkahan Langkat, Sumatera Utara. Virus herpes didiagnosis sebagai penyakit ganas yang mematikan gajah. Meski pengobatan maupun vaksin belum ditemukan, atas dasar penyelamatan dan menjaga kelestarian gajah, Balai Besar Taman Gunung Leusur melakukan pelatihan kepada para dokter hewan gajah dan akademisi di Sumatera Utara, guna mengembangkan pengetahuan dan pengaplikasian pencegahan sebagai upaya perawatan dan pengobatan penyakit virus herpes dengan cara mentransfusi darah gajah. Transfusi darah ini kan termasuk hal yang baru untuk gajah kan. Dan sementara mereka ini dalam akhir-akhir ini tidak hanya di negeri kita tetapi juga di Afrika, bahkan di Amerika, gajah-gajah banyak yang terkena virus yang kita sebut HV. Jadi termasuk dari golongan herpes virus. Nah, kalau kena herpes virus ini itu albuminnya turun, darah putihnya turun, ya, anemia, sehingga si gajah kan makin lemah. Kan virus itu kan harus dia sendiri yang bikin kekebalannya kan. Nah, kalau dia sendiri tambah lemah kan tambah nggak bisa bikin kekebalan. Nah, untuk itu kita harus membantu gajah-gajah sakit ini dengan memberikan plasma dari gajah yang sehat, supaya dia bisa bikin antibodi seterusnya kan. Melalui pelatihan transfusi ini, para dokter hewan di Sumatera Utara nantinya mampu mengaplikasikan di wilayah masing-masing guna menyelamatkan gajah dari ambang kepunahan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 penting dilakukan agar tak mudah terinfeksi corona. Salah satunya dengan mengkonsumsi jamu yang dipercaya memiliki banyak khasiat. Kali ini, kami ingin mengajak Anda menikmati jamu yang diolah dengan mesin kopi, sehingga rasanya lebih ringan dan bisa dinikmati bagi yang tak suka rasa pahit dari jamu. Halo pemirsa, bagaimana nih kabar Anda? Di tengah pandemi ini mewajibkan kita untuk menjaga imunitas tubuh agar tak mudah tertular virus corona. Salah satunya dengan mengkonsumsi jamu. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ke kafe yang mengolah jamu dengan cara kekinian. Penasaran seperti apa? Diikuti saya.
Berlokasi di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat, kafe yang berdiri sejak 2018 ini menyediakan berbagai minuman jamu. Baik berupa jamu murni hingga jamu kreasi yang diproses dengan cara modern. Jika pembuatan jamu pada umumnya dimulai dari memotong bahan jamu dan kemudian direbus, di kafe ini berbagai bahan jamu seperti kunyit, jahe, dan beras kencur yang telah dikeringkan digiling menggunakan mesin kopi. Kemudian diseduh menggunakan V60. Rasa jamu yang dihasilkan dengan teknik ini akan lebih ringan, sehingga cocok bagi pemula yang ingin minum jamu. Atau jika ingin mendapatkan rasa jamu yang lebih kental, setelah digiling, bahan jamu diekstraksi menggunakan portafilter dan rock presso. Hal ini bertujuan menjaga aroma dan khasiat dari bahan-bahan jamu. Nah, jika Anda tidak terlalu suka jamu karena rasanya yang pahit, di kafe ini ada menu jamu kreasi yang dipadu-padankan dengan bahan-bahan lain, seperti air soda, yogurt, hingga ice cream. Melalui metode pengolahan dan beragam menu yang unik, pihak pengelola ingin budaya minum jamu semakin diterima oleh masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kita ingin memperlakukan jamu itu seperti dengan kopi, seperti itu. Karena saat ini kan kedai-kedai kopi kan sangat banyak dan sangat digemari, seperti itu. Nah, kenapa tidak dengan jamu? Seperti itu sih. Karena jamu itu kalau diperlakukan seperti kopi, yang kita tempatkan ke sisi yang lebih spesial, itu juga bisa dikemas dengan modern, higienis, dan pasti anak-anak muda tuh menyukai hal tersebut, seperti itu. Jika Anda ingin berkunjung ke sini namun masih ragu untuk memilih menunya, jangan khawatir. Karena acara Ki atau peracik jamu akan merekomendasikan minuman yang sesuai dengan selera Anda. Nah, pemirsa, sekarang giliran saya untuk mencicipi menu favorit yang ada di acara Ki ini. Yang pertama ada Golden Sparkling. Kita tuang dulu ya. Ini rasanya seger banget, dan tadi jamunya kan itu pekat ya, tapi karena bertemu dengan sparkling, rasanya ringan banget, gak ada pahitnya sama sekali, cocok banget buat dikonsumsi sehari-hari. Nah, sekarang menu yang kedua yaitu Golden Yogurt. Ini perpaduan antara jamu dan yogurtnya menyatu dengan baik. Selain segar, tentunya minuman ini juga menyehatkan. Jadi pemirsa langsung aja ya cobain. Dari Jakarta, Kuntum Khaira, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.